Halo Sobat Traders, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ari. Hari ini tanggal 26 Februari tahun 2021. Ini episode ke-11 dari channel YouTube saya, Sobat Traders. Hari ini saya ingin membahas mengenai spekulatif buy. Topiknya saya akan sharing mengenai spekulatif buy, seperti apa kita bisa cari momentum terbaik untuk melakukan spekulatif buy. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin membahas mengenai IHSG hari ini seperti apa tadi pergerakannya, dan perkiraan untuk minggu depan akan seperti apa. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai IHSG. Oke teman-teman, untuk IHSG hari ini ya ditutup koreksi ya di 6.241 atau minus 0,76%. Nah, kalau kita ngelihat skenario yang tadi malam saya sudah sharing bahwa akan ada dua skenario. Yang pertama, IHSG akan naik free test 6.300, kemudian dia akan breakdown turun ke bawah sampai dengan level 6.251 untuk kemudian kembali naik meretest 6.285 sampai dengan akhirnya closing di atas 6.285, tapi ternyata itu tidak terjadi hari ini. Begitu juga dengan skenario kedua di mana IHSG berhasil breakout dari 6.300 dan closing di 6.300. Yang terjadi hari ini adalah IHSG di pagi hari langsung turun tadi. Ya, langsung turun sampai ke level 6.204 ya. Sekitar di situ, kemudian naik lagi ke atas. Ya, naik lagi ke atas terus sempat turun kembali cukup dalam ya sampai akhirnya menyentuh level 6.180-an dan kemudian naik kembali dan closing di 6.241 tadi ya. Nah, jadi memang pergerakan IHSG hari ini cukup volatile. Ini seperti yang sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan untuk kita menjadi satu kewaspadaan ya, bahwa ada kemungkinan koreksi ya dengan kondisi aksi taking profit ya di antara retail maupun bandar, dan juga mungkin tadi ada juga aksi cut loss ya, karena memang volume hari ini cukup besar dan juga tadi pergerakannya cukup volatile, naik turunnya cukup volatile ya. Makanya kalau teman-teman tadi di grup tele juga saya sudah sampaikan kepada teman-teman di grup tele saya bahwa sebaiknya kita wait and see dulu, sabar, jangan FOMO, jangan juga panik ya. FOMO dalam artian kita membeli harga tinggi ya, atau baru saja koreksi kita sudah langsung beli, kita harus tunggu dulu. Kenapa? Karena baru koreksi awal itu bisa jadi dia terus turun. Jangan pernah kita terburu-buru mengambil tindakan ya, entah itu untuk average down ataupun average up ya. Dan jangan sampai begitu dia baru naik sebentar ya, belum tentu confirm bahwa dia tuh breakout atau dia mantul dari support, kita sudah buru-buru beli. Ya, kita harus pastikan dulu, kita wait and see. Makanya tadi saya mulai bergerak untuk entah itu average down maupun saya membeli saham itu mulai pada saat sesi 2, di mana ketika IHSG menyentuh angka 6.180-an. Saya mulai entry di situ dan saya mulai beberapa saya average down dengan jumlah nominal seperti sudah sampaikan di video saya sebelumnya, dengan persentase untuk average down rata-rata saya persentasenya 50-100% ya untuk saham-saham yang saya anggap masih potensial. Tadi yang saya average down salah satunya adalah saham TBIG ya, karena waktu itu saya beli di harga yang menurut saya sudah tidak terlalu tinggi, tapi ternyata juga hari ini koreksi cukup dalam, makanya saya ambil kembali, saya average down. Terus saham Elsa, kemudian juga saham AALI ya. Nah, itu semua tadi saya coba average down. Terus saya juga beberapa ngambil saham baru lagi ya di saat mereka koreksi. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Kita harus wait and see, kita harus lihat bahwa bisa saja pergerakan IHSG ini koreksinya itu belum sampai bottomnya. Ya, jadi kita harus wait and see. Dan benar ternyata di sekitar 6.180-an tadi dia mantul ke atas. Nah, disitulah momentum bahwa tadi yang saya average down rata-rata sudah kembali menjadi hijau. Ya, dan yang baru saya beli pun, baru saya entry, rata-rata sudah positif. Jadi momen itu, bagaimana kita mengendalikan psikologi kita itu sangat penting. Itu saya pernah sampaikan juga di video saya, bahwa percaya nggak percaya kita sebagai retail adalah yang menggerakkan, salah satu yang menggerakkan market juga. Kita market maker juga. Kenapa? Karena begitu bandar itu memancing kita tadi. Bandar memancing kita untuk TP. Takut bahwa ini hari TP nasional, hari Jumat. Otomatis kita banyak yang TP. Begitu turun, banyak juga yang akhirnya CL berjamaah. Sudah TP berjamaah, kemudian habis itu CL berjamaah karena tiba-tiba dibanting turun,
Akhirnya di bawah Bandar nampung lagi di sekitar 6.180 tadi. Bandar menampung lagi sehingga akhirnya harga dikerek naik lagi. Sampai akhirnya closing bisa di atas 6.200. Ini hal positif ya, kita bisa IHSG bisa closing di atas 6.200. Paling tidak untuk bekal hari Senin ke depan itu akan lebih baik. Nah, oke, kita lihat dulu untuk hari Senin kira-kira akan seperti apa. Ini saya hapus dulu. Untuk hari Senin, saya akan tetap memberikan dua skenario ya. Yang pertama, IHSG dari sini akan langsung naik ya. Dari sini akan kembali naik ya. Langsung yang pertama dia meretest ke 6.285 ya. Kalau belum berhasil dia akan turun kembali sideways di 6.250 ya, kemudian naik lagi, turun, baru akhirnya closing di atas 6.000 ya, 6.285 closing di atas itu. Nah, itu skenario pertama. Skenario kedua adalah, oke, untuk yang panah kedua atau skenario kedua saya akan gambarkan ada kemungkinan IHSG langsung lompat naik ke sini ke retest 6.300. Tidak berhasil, dia akan sideways di 6.285 ya sampai dengan 6.300 kembali. Ya, kemudian akhirnya bisa closing di atas 6.300. Ini saya ganti warnanya jadi biru. Ya, jadi ada kemungkinan itu yang terjadi pada nanti saat hari Senin. Harapan saya yang terjadi adalah skenario kedua ya, di mana IHSG bisa langsung retest 6.300 karena dari candle-nya itu sangat memungkinkan, dan akhirnya bisa closing di atas 6.300 supaya untuk minggu depan target kita adalah ke 6.400 dan 6.500. Oke, itu harapan kita bersama tentunya, karena dengan kondisi IHSG yang akhirnya kembali bisa bullish uptrend, maka itu akan sangat-sangat berguna atau bermanfaat bagi teman-teman nih, khususnya yang saat ini masih nyangkut sahamnya, yang saat ini mungkin portofolionya masih merah. Semoga minggu depan dengan kondisi IHSG yang bisa uptrend kembali ya menuju ke 6.400 6.500, teman-teman bisa portonya kembali membaik. Oke, itu saja untuk IHSG. Kita akan lanjut dengan tadi ya, topik mengenai speculative buy. Oke, teman-teman, tadi saya ambil contoh ini saham ASI karena saya mengalami langsung. Tadi saya melakukan speculative buy di sini. Jadi sebelum saya mulai mengambil contoh di chart, saya akan jelaskan dulu yang dimaksud speculative buy adalah pada saat kita menilai suatu saham, yaitu sudah berada di titik support tertentu yang kita perkirakan, yang kita mengambil tindakan speculative buy, di mana itu mungkin masih bisa terjadi dua hal: saham itu terus turun ya, atau dia mantul di area tersebut. Ya, yang tadi saya lakukan adalah saya melakukan speculative buy, di mana speculative buy itu saya lakukan didasari oleh garis Fibo, di mana saya sudah coba tarik garis Fibo Astra ya di poin Fibo 618 ya, di sekitar 5375. Biasanya itu sering terjadi pantulan. Jadi Fibo penting adalah 618, 50 dan 382. Atau 786 juga kadang-kadang bisa juga terjadi pantulan. Dan saya tadi melakukan entry buy di 5375, itu di sesi 2, dan itu tepat di sekitar IHSG pada saat pada saat menuju ke level 6180. Nah, di momen itulah saya coba entry buy dan ternyata saya dapat di harga ini, dan benar dia kembali naik ke 5400. Ya. Nah, itulah speculative buy, di mana kita melihat satu harga saham sudah menuju ke arah supportnya, namun belum terkonfirmasi apakah dia sudah mantul dari support tersebut. Kita sudah antri di titik support tersebut. Ya, spekulatif buy ini memang sangat beresiko. Ya, karena bisa jadi pada saat kita sudah dapat harga tersebut, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah bisa langsung ke 4.975. Ya. Tapi saya tadi coba melakukan itu karena saya melihat beberapa analisa juga. Jadi spekulatif buy yang saya lakukan bukan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan analisa. Saya melihat bahwa di sini di Fibo penting ini biasanya itu akan terjadi pantulan, atau misalkan dia jebol di sini. Kalau kita perhatikan di sini ada titik MA 200 ya, di sekitar 5275 ada MA 200 ya. Coba kita tarik garis ya di area sini ya, 5275 ya, di area 5275 ya itu ada MA 200. Jadi ada kemungkinan misalkan dia breakdown dari 61,8 di 5375, masih ada kemungkinan untuk dia mantul di area MA 200. Itulah kenapa tadi saya berani melakukan speculative buy di saham
Astra Internasional. Ya, tapi juga saya melihat di sini bahwa ada kemungkinan kalau kita melihat penurunan Astra cukup dalam ya dari sini ya, dari sini sekitar tanggal 22 Januari sampai sekarang udah hampir 1 bulan Astra mengalami downtrend. Dan kita lihat di sini garis stokastik juga sudah di posisi oversold. MACD juga mengarah ke bawah ya. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada potensi ke depan, mungkin di minggu depan saham Astra untuk kembali rebound mantul ke atas. Ya, cuman biasanya yang saya lakukan adalah saya coba buy on weakness, di mana setelah terkonfirmasi ya terbentuknya swing low di bawah dan saham ini kembali rebound naik ke atas, ditunjukkan dengan beberapa candle setelah terjadinya swing low tersebut. Tapi saya tadi coba melakukan spekulatif buy supaya bisa jadi contoh langsung buat teman-teman ya hari ini bahwa hal itu mungkin dilakukan. Untuk saat ini saya aman. Kenapa? Karena ternyata Astra bisa closing di 5.400. Kita lihat nanti hari Senin, ya. Kalau kita lihat pergerakannya dalam time frame 1 jam, mungkin akan lebih terlihat. Ya, nah, ini terlihat ya. Di sini terlihat di momen terakhir candle Astra hijau. Ya, ini candle yang cukup bagus menurut saya. Hammer ya, candle hammer. Ini saya perbesar. Nah, ini ya. Setelah dia jenuh di sini, dia turun, terus dia ada doji, dia jenuh di sini. Kemudian dia mulai membentuk hammer, ada dorongan ke atas. Insya Allah di minggu depan, seharusnya saham Astra bisa kembali rebound dan naik ke atas. Oke, jadi itu contoh simple untuk melakukan spekulatif buy. Jadi kita harus melihat saham tersebut sedang menuju titik supportnya. Ya, apabila saham itu masih di posisi level di sini. Ya kita jangan ambil dulu, atau kalau di time frame 1 jam tadi biar lebih terlihat pada saat dia turun masih di level ini, dari tanggal 26. Nah ini ya, dia turun masih di level yang sini, baru saja turun, sebaiknya jangan buru-buru kita ambil dulu, kita tunggu sampai menuju level supportnya. Oke, cukup jelas ya harusnya teman-teman bahwa untuk melakukan hal ini banyak yang teman-teman beranggapan bahwa selama ini adalah spekulatif buy adalah kita dengan feelingnya, kita ngeliat saham turun nih, kira-kira mau naik nih, saya beli. Banyak kan mungkin berpikir seperti itu ya, karena itu namanya aja udah spekulatif ya. Tapi sebenarnya spekulatif yang benar secara teori itu bukan seperti itu. Jadi spekulatif yang benar adalah kita analisa terlebih dahulu bahwa saham itu sudah mendekati titik support atau belum. Kalau sudah, baru kita berpikir nih kemungkinan akan naik apa tidak. Ya, kita lihat titik support yang dimaksud, titik support yang mana. Kalau dia di Fibo 618 dan kebetulan di bawahnya juga ada yang akan membantunya dengan mendorong naik apabila dia breakdown dari situ dengan adanya MA200 contohnya, salah satu MA yang kuat juga ya, moving average yang cukup kuat. Ya, itu yang buat saya percaya diri untuk melakukan spekulatif buy. Jadi spekulatif buy saya bukan murni berdasarkan feeling atau spekulatif asal-asalan, tapi tetap harus ada analisa. Ya, itu yang saya lakukan. Satu lagi saya kasih contoh simple tadi di Antam. Itu yang menurut saya juga saya melakukan spekulatif buy. Nah, ini Antam ya. Saya bersihkan dulu drawingnya. Nah, kita lihat time frame 1 jam biar lebih terlihat. Nah, ini tadi ya, saham Antam di sini dia mulai turun ke sini ya. Terus mulai turun lagi ke sini. Nah, pada saat turun di sini mungkin teman-teman sudah mulai, oh, ini saya belum masuk Antam nih. Daripada nanti tiba-tiba dia naik lagi, saya beli dia di sini. Tadi saya nggak lakukan itu. Kenapa? Pertama, karena saya berpikir bahwa ini belum sampai ke level MA-nya, ada moving average di sini. Moving average 200 seperti yang saya bilang. Itu moving average yang cukup kuat. Yang biasanya kalau dia turun ke situ, dia akan mantul ke atas. Makanya tadi saya beli di level harga di sini 2000, setelah dia mantul sekitar 2800 ya. Ya, sekitar 2800 ya. Saya udah ambil sebelum dia mantul. Sebelum dia mantul saya udah ambil 2800 ya, karena saya sekali lagi itu titik support yang cukup kuat. Moving average bisa jadikan titik support cukup kuat, moving average 200 apalagi. Saya yakin itu akan mantul. Dan ternyata benar, saham Antam mantul ya sampai akhirnya dia di closing di harga 2840. Tadi saya beli di 2800. Oke, saya kembalikan ke time frame 1 hari. Oke, teman-teman, kalau ngelihat ini juga ya. Ini kalau untuk daily-nya dia candle-nya doji setelah dia mengalami koreksi. Volume juga cukup tinggi kalau kita lihat tadi time frame 1 jam.
Nah, ini juga bagus ya. Termasuk bagus candlenya. Candle hijau 2, terus kemudian dia closing di 2480 ya, dan tekanan di sini, tekanan belinya juga cukup besar. Jadi sepertinya untuk Antam pun di minggu depan masih aman ya, paling tidak dia bisa kembali naik untuk meretest resistannya di 3000 ya. Apabila dia berhasil breakdown, berhasil breakout dari 3000, maka seharusnya akan menuju ke 3200 dan 3400. Oke, seharusnya dengan IHSG yang minggu depan juga bisa kembali uptrend, insya Allah Antam juga akan mengikuti. Oke, jadi menurut saya itu dua contoh yang sudah cukup jelas ya harusnya teman-teman, bahwa spekulatif buy sekali lagi bukan asal-asalan. Kita bisa menggunakan garis Fibo sebagai untuk menentukan supportnya, atau historical chart untuk menentukan supportnya, atau juga dari MA, moving average. Oke, jadi sekali lagi terima kasih nih sudah teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Mohon bantuannya, support video saya, support YouTube saya dengan cara subscribe di YouTube saya, nyalakan lonceng notifikasinya agar saya bisa selalu update video teman-teman juga terupdate. Kemudian like, ya, komen, dan share bila teman-teman berkenan. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu di video selanjutnya.